Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dentuman guruh membelah langit. Suaranya bersahutan dengan teriakan Rizky di ruang sempit kabin mobil. Di luar, hujan deras turun tak kenal ampun, memukul-mukul kaca depan seperti ribuan palu kecil, mencerminkan kekacauan yang terjadi di dalam mobil mewah itu. Udara dipenuhi aroma petricor dan ketegangan yang menyesakkan. Begitu pekat hingga Maya hampir tidak bisa bernapas. "Kenapa kamu harus pulang selarut ini?" "Sudah aku bilang, klien itu tidak penting," bentak Rizky. Suaranya serak karena amarah. Jari-jarinya mencengkeram erat roda kemudi. Buku-buku tangannya memutih. Maya memejamkan mata sesaat, menelan ludah yang terasa pahit. Sudah lelah ia menjelaskan. Sudah capek ia membela diri. "Rizky, ini adalah proyek besar pertama yang aku dapatkan sendiri. Ini mimpi kita berdua. Kamu ingat? Aku harus menyelesaikannya. Aku pulang jam 10. Itu tidak larut malam." "Mimpi kita? Tidak. Itu adalah ego kamu. Kamu sengaja mengabaikan aku. Kamu sengaja membuat aku merasa tidak berarti. Kamu pikir dengan sukses di butik kecilmu itu, kamu bisa melakukan apa saja." Rizky menekan klakson panjang, bukan karena ada mobil lain, melainkan untuk melampiaskan frustrasinya pada malam yang gelap itu. Sejak butik pakaian Maya mulai sukses dalam 6 bulan terakhir, sifat Rizky berubah drastis. Rasa cemburu dan posesifnya yang dulu hanya sebatas gerutuan kini berubah menjadi jeratan kontrol yang mencekik. Ia tidak tahan melihat Maya bersinar, seolah kesuksesan istrinya mengurangi kejantanannya sebagai seorang suami. "Cukup, Rizky," ujar Maya dengan suara yang lebih dingin dan tenang dari yang ia rasakan. Hatinya sakit, perih karena tuduhan tak berdasar itu. "Aku tidak mengabaikanmu. Aku hanya bekerja. Dan ini bukan soal siapa yang lebih berarti. Ini soal komitmen yang kita buat untuk saling mendukung." Rizky tertawa. Tawa hampa yang menusuk. Ia menginjak rem dengan keras. Ban mobil berdecit, memekik di atas aspal yang basah, membuat tubuh Maya terhempas ke depan. Mereka berhenti mendadak di tepi jalan yang gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan di sini, hanya siluet pepohonan tinggi dan semak belukar yang menjulang, menyembunyikan apapun yang ada di baliknya. Mereka berada di pinggiran kota yang jarang dilalui, tempat di mana kegelapan terasa jauh lebih absolut. "Dukung? Baik," kata Rizky, menoleh ke arah Maya dengan tatapan mata yang dipenuhi dendam. Kilatan petir sesaat menembus kaca, menerangi wajahnya yang keras dan tanpa emosi. "Kalau kamu sangat ingin mandiri, rasakan kemandirian sejatimu sekarang." Tanpa menunggu balasan, ia meraih tas tangan Maya yang tergeletak di kursi belakang, mengambil ponsel dan kunci mobil dari sana, dan melemparkan tas itu ke pangkuan Maya. "Keluar!" Maya terdiam. Otaknya gagal memproses perintah itu. "Apa?" "Aku bilang, keluar. Kalau kamu begitu mencintai pekerjaan dan klienmu, pulanglah sendiri. Aku sudah muak." Rizky membuka kunci pintu di sisi Maya, lalu mendorong bahunya dengan keras. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, bercampur dengan dinginnya udara malam. Rasa sakit pengkhianatan menenggelamkannya. "Kamu serius? Kamu mau meninggalkanku di sini? Ini malam hari, Rizky. Pikirkan itu sebelum kamu memutuskan untuk menantang aku," desisnya. Suaranya kini pelan tetapi penuh ancaman. Dorongan yang lebih kuat memaksa Maya terhuyung keluar dari mobil. Hujan deras langsung menerpa wajah dan tubuhnya. Dalam beberapa detik, gaun kerjanya yang baru saja kering terasa berat dan dingin. Ia berbalik, mencoba meraih pintu mobil, tetapi Rizky dengan cepat menariknya, menutupnya dan mengunci sentral. Maya menampar kaca jendela. Air matanya tak lagi bisa dibedakan dengan tetesan hujan. "Rizky, buka! Jangan lakukan ini." Ia melihat suaminya, pria yang ia cintai dan nikahi dengan janji abadi, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Wajah Rizky, yang biasanya menunjukkan senyum menawan di depan publik, kini menjadi topeng kebencian. Rizky menyalakan mesin. Lampu depan mobil menyorot Maya, membuatnya terlihat seperti patung yang rapuh dan basah kuyup di tengah kegelapan,
sebelum lampu itu berputar tajam dan mobil mewah itu melesat pergi. Suara mesin yang menjauh adalah lagu perpisahan yang kejam. Dalam hitungan detik, hanya ada keheningan yang memekakan telinga, diselingi oleh deru hujan yang tak henti-hentinya. Lampu belakang mobil Rizky menyusut menjadi 2 titik merah kecil di kejauhan, lalu menghilang sepenuhnya. Maya berdiri di sana, di jalanan yang basah dan sepi, dengan napas terengah-engah. Lututnya lemas, dan ia ambruk di atas trotoar yang dingin. Ia tidak lagi merasakan dingin. Yang ia rasakan hanya mati rasa dan rasa sakit yang dalam. Ia telah ditinggalkan, dibuang seperti sampah, hanya karena ia mencoba berdiri di atas kakinya sendiri. Pengkhianatan Rizky terasa jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Dia benar-benar melakukannya, bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan badai. Sambil menyeret langkah, Maya bangkit dan mencari perlindungan. Beberapa puluh meter di depannya, ia melihat siluet samar sebuah halte bus yang sudah bobrok. Atapnya tampak berlubang di sana-sini, tetapi itu adalah satu-satunya tempat yang menawarkan sedikit peredam dari keganasan hujan. Maya menyusul ke halte itu, menjatuhkan diri di bangku kayu yang reot. Rambutnya meneteskan air, dan gaunnya terasa membebani. Ia merogoh tasnya. Ponselnya tidak ada. Rizky mengambilnya. Dompetnya ada, tetapi tidak ada taksi yang akan lewat di jalanan ini, apalagi pada jam seperti ini dan cuaca seperti ini. Ia benar-benar terisolasi. Saat Maya memeluk dirinya sendiri, gemetar bukan hanya karena dingin tetapi juga karena kemarahan yang membara dan keputusasaan yang tak terbatas. Ia bersumpah. Sumpah untuk membalas perlakuan kejam ini. Ia akan memastikan Rizky merasakan penyesalan yang 1000 kali lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan malam ini. Tiba-tiba, di tengah kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi kilat, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah yang teratur, disertai ketukan pelan dan ritmis dari sebuah tongkat. Jantung Maya berdetak kencang. Ia takut, sangat takut. Siapa yang akan berjalan di tempat terpencil ini? Saat hujan badai seperti ini, sesosok bayangan muncul dari balik tirai hujan, bergerak menuju halte busnya. Sosok tinggi, mengenakan jaket tebal, dengan kacamata hitam besar yang anehnya ia kenakan bahkan di tengah malam gelap itu. Pria itu berhenti tepat di depannya. Kepalanya sedikit mendongak, seolah ia sedang menatap Maya, meskipun matanya tidak terlihat. Ketukan tongkatnya terhenti, dan suaranya yang dalam dan berwibawa memecah keheningan badai. "Jangan takut," katanya. Kemudian, suaranya berubah menjadi nada yang dingin dan penuh janji. "Aku tahu apa yang baru saja terjadi. Ikut aku, kita buat suami tak tahu diri itu menyesal." Maya tertegun, basah kuyup dan benar-benar terkejut. Bagaimana pria buta ini bisa tahu? Dan siapa dia? Mungkinkah ini takdir? Ataukah jebakan? Keputusan ada di tanganku sekarang. Antara membusuk dalam keputusasaan, atau menerima tawaran misterius ini. Hujan masih menggila, namun dunia Maya terasa sunyi. Kalimat pria di depannya berputar di kepalanya, menembus lapisan keputusasaan dan rasa sakitnya. "Aku tahu apa yang baru saja terjadi. Ikut aku, kita buat suami tak tahu diri itu menyesal." Maya mendongak. Matanya yang merah dan basah menatap kacamata hitam besar yang menutupi mata pria itu. Ia melihat pantulan samar kilatan petir di lensa gelap itu. Siapa dia? Bagaimana mungkin seorang pria buta, yang seharusnya tidak bisa melihat bahkan dalam keadaan terang benderang, mengetahui secara persis drama yang baru saja ia alami di jalanan sepi ini? "Siapa kamu?" tanya Maya. Suaranya parau. Ia mencoba terdengar tegas, tetapi tubuhnya gemetar kedinginan dan ketakutan. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Pria itu memiringkan kepalanya sedikit. Gerakan yang begitu tenang di tengah badai. Ia memegang tongkat lipatnya dengan santai. Sikapnya tidak menunjukkan kebingungan atau ketakutan, melainkan otoritas yang aneh. "Aku Aksa," jawabnya. Suaranya lembut namun memiliki resonansi yang dalam, seolah ia berbicara dari ruang yang sangat luas. "Aku tidak perlu melihat dengan mata untuk mengetahui apa yang terjadi pada jiwa seseorang, Nyonya. Atau lebih tepatnya,
Apa yang terjadi pada jiwa yang terbuang? Aksa melangkah 1 inci lebih dekat. Maya secara naluriah menarik diri. Suami Anda, Rizky, dia pria yang mudah ditebak. Pola kemarahannya, keangkuhannya, dan yang paling penting, kelemahannya. Aku mendengarnya. Aku mendengarkan bagaimana suaranya bergetar karena ego, dan bagaimana mobilnya melesat pergi, meninggalkan Anda sendirian di tempat ini, basah dan tanpa daya. Maya terkesiap. Aksa menyebut nama Rizky dengan begitu santai, seolah Rizky hanyalah tokoh figuran dalam drama yang lebih besar. Kamu mata-mata? Atau orang suruhan Rizky? Tuduh Maya, mulai bangkit berdiri meskipun kakinya masih lemas. Ia harus segera pergi, apapun risikonya. Aksa tersenyum, senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya, atau setidaknya, di balik kacamata itu. Itu adalah senyum yang bijak, hampir mengejek. Jika aku adalah orang suruhan Rizky, apakah aku akan menawarkan bantuan untuk membuatnya menyesal? Aku adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menepati janji. Aku bisa memberimu awal yang baru, kekuatan, dan sarana yang kau butuhkan untuk membalikan keadaan. Ia melanjutkan, suaranya kini terdengar penuh persuasi, menyentuh titik paling rapuh dalam hati Maya. Kamu tidak pantas dibuang. Kamu adalah seorang wanita dengan bakat, dengan ambisi. Rizky tidak meninggalkanku di sini karena kamu terlambat. Nyonya, dia meninggalkanmu karena kamu mulai bersinar lebih terang darinya. Rasa takutnya yang tolol itulah yang membuatnya melakukan tindakan kejam ini. Kata-kata Aksa adalah cermin yang memantulkan kebenaran yang selama ini Maya tolak untuk akui sepenuhnya. Ya, Rizky takut. Rizky merasa terancam. Dan ia menggunakan kekuasaan serta uangnya untuk menghancurkan Maya. Seketika, rasa dingin di tubuh Maya berubah menjadi api kemarahan. Rasa sakit pengkhianatan itu kini menjadi pendorong utama. Ia tidak ingin lagi menjadi korban yang menyedihkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Maya, menatap lurus ke arah Aksa, membiarkan hujan membasahi seluruh wajahnya. Ia kini berdiri tegak. Aku hanya ingin melihat keadilan ditegakkan, jawab Aksa misterius. Dan aku punya alasan pribadi untuk tidak menyukai pria-pria yang sombong dan tak tahu diri seperti suamimu itu. Kamu hanya perlu memberiku janji satu hal, bahwa kamu akan mengikuti semua instruksiku, tanpa bertanya. Maya menimbang. Di satu sisi, ia bersama pria buta misterius di tengah malam yang gelap. Di sisi lain, ia ditinggalkan sendirian di tempat terpencil oleh suaminya sendiri. Risiko yang mana yang lebih besar? Tinggal di sini berarti menunggu nasib. Mengikuti Aksa berarti mengambil kendali atas takdirnya. Betapapun berbahayanya itu. Bayangan wajah Rizky yang keras, tawa hinanya saat meninggalkan Maya, semua itu menghancurkan sisa keraguannya. Aku setuju, kata Maya tegas. Aku akan ikut. Dan aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan, asalkan Rizky menyesalinya. Senyum Aksa melebar sedikit. Kali ini terlihat tulus, walau masih penuh rahasia. Keputusan yang bijak. Maya. Maya. Ia menyebut namaku. Mari kita mulai. Hujan ini terlalu berharga untuk disia-siakan, ujar Aksa. Ia berbalik. Tongkatnya mulai mengetuk lagi, membimbingnya menjauhi halte. Maya buru-buru mengikutinya. Mereka berjalan beberapa meter melewati semak-semak kecil di tepi jalan. Aksa bergerak dengan keyakinan yang luar biasa untuk seorang pria buta. Ia tidak tersandung, tidak meraba-raba. Ia berjalan seolah jalan itu terang benderang baginya. Tiba-tiba, Aksa berhenti. Ketukan tongkatnya mengarah ke samping, dan di sana, terlindungi oleh rimbunnya pohon pinus dan hampir tidak terlihat dalam kegelapan, terparkir sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Bukan mobil biasa, tetapi model mewah yang harganya jauh melampaui kemampuan Rizky. Mobil itu bersih, seolah baru dicuci, kontras dengan kotornya jalanan. Maya benar-benar terkejut. Mobil ini milikku, potong Aksa. Ia berjalan ke pintu penumpang dan dengan keahlian yang menakjubkan, menemukan gagang pintu dan membukanya tanpa perlu meraba-raba. Silakan masuk. Malam masih panjang,
dan kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Maya menatap mobil itu, lalu kembali menatap Aksa. Bagaimana ia mengemudikan ini? Bagaimana ia menemukan tempat parkir tersembunyi ini? Setiap detail tentang Aksa adalah teka-teki, dan setiap jawaban hanya menimbulkan pertanyaan baru yang lebih besar. Namun, kehangatan dari kabin mobil yang menyambutnya terasa terlalu menarik untuk ditolak. Dengan langkah mantap, Maya memasuki mobil mewah itu. Saat ia duduk, ia merasakan kain kursi yang lembut dan aroma kulit premium yang mahal. Aksa kemudian menutup pintu penumpang dan dengan mudah melingkari bagian depan mobil, bergerak ke pintu pengemudi. Maya menyaksikan dalam diam saat Aksa menyalakan mobil. Layar digital di dashboard langsung menyala, memancarkan cahaya biru redup yang menerangi sebagian wajah Aksa, menampakkan struktur tulang pipinya yang tegas. Aksa tidak menyentuh layar, namun mobil itu menyala seolah ia memberikannya perintah suara. Bagaimana kamu bisa mengemudi? Tanya Maya, akhirnya tidak mampu menahan rasa penasarannya. Aksa memasang sabuk pengaman dan kemudian, tanpa menoleh, ia menjawab. Penglihatan hanyalah salah satu cara untuk melihat dunia. Maya, ada cara lain. Percayalah, aku melihat jalanan ini lebih baik daripada suamimu yang sedang mabuk kemarahan di luar sana. Aksa menginjak pedal gas dengan lembut. Mobil itu meluncur mulus ke jalan, meninggalkan halte bus yang bobrok, kegelapan, dan semua penderitaan yang telah Maya alami. Dalam kabin yang hangat itu, Maya menyadari satu hal. Ia baru saja memasuki perjanjian yang mengubah hidupnya, dipandu oleh seorang pria buta yang memiliki visi yang menakutkan. Mobil sedan hitam mewah itu melaju mulus, membelah hujan yang mulai mereda menjadi rintik-rintik pelan. Di dalam, keheningan terasa tebal, hanya diisi oleh suara pendingin udara yang hangat dan detak jantung Maya yang masih gelisah. Dia memeluk tas tangannya yang basah, sesekali melirik Aksa, yang fokus, mengemudi, dengan tangan mantap di kemudi. Maya merasa bingung. Mobil itu bergerak dengan kecepatan stabil, menavigasi jalanan kota dengan presisi yang mengejutkan. Aksa tidak membutuhkan mata. Di kaca depan, terdapat proyeksi heads-up display, HUD, transparan yang menampilkan data digital, kecepatan, jarak dengan objek terdekat, dan navigasi. Namun, Aksa sama sekali tidak melihatnya. Aku tahu kamu penasaran dengan mobil ini, kata Aksa, memecah keheningan tanpa menoleh. Maya tersentak. Seolah Aksa bisa membaca pikirannya. Bagaimana kamu? Mobil ini adalah prototipe, jelas Aksa. Dirancang khusus untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Sistem sensor canggihnya, baik visual, termal, maupun akustik, memetakan lingkungan 360 derajat. Semuanya diterjemahkan menjadi sinyal getaran dan audio frekuensi tinggi yang hanya bisa aku dengar dan rasakan. Penglihatan hanya membatasi. Aku memiliki lebih dari itu. Penjelasan itu hanya menambah lapisan aura misterius dan kemampuan luar biasa pada diri Aksa. Jelas, pria ini bukanlah pengemis atau korban. Siapa kamu sebenarnya, Aksa? Tanya Maya. Kamu tahu namaku, nama suamiku, dan sekarang kamu mengendarai mobil yang sepertinya berharga miliaran. Aksa tertawa kecil. Suara baritonnya yang dalam bergetar di kabin. Aku adalah Aksa, seorang konsultan, dan aku sangat kaya. Aku menawarkan bantuan karena aku bisa. Dan aku tidak melakukan amal, Maya. Aku melakukan investasi. Ia kemudian membawa mobilnya memasuki sebuah area elit di pusat kota, di mana lampu-lampu jalan memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Mobil Aksa berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Penjaga keamanan di lobi segera bergegas keluar, membukakan pintu untuk Aksa dan Maya. Selamat datang di rumah sementaramu, kata Aksa. Maya mengikuti Aksa, yang kini dipandu oleh gerakan tangan penjaga keamanan yang hormat. Mereka naik ke lantai paling atas. Ketika pintu lift terbuka, Maya sejenak terdiam. Apartemen penthouse itu sangat luas, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan kota di malam hari yang memukau. Interiornya minimalis, berkelas, dan elegan. Kamu bisa mandi air hangat. Setelah itu,
Kita akan bicara tentang tawaran ini secara detail. Perintah Aksa, menunjuk ke sebuah pintu. Kamu aman di sini. Kamar mandi ada di sana. Ada pakaian ganti baru di lemari. Anggap saja ini bagian dari investasi pertama. Maya yang kedinginan dan kelelahan, tidak sanggup menolak. Kehangatan dan kenyamanan itu terasa seperti obat penenang yang sangat dibutuhkan. Setelah mandi dan mengenakan batrobe sutra yang terasa lembut di kulitnya, Maya keluar. Aksa telah duduk di sofa velvet mewah, dengan cangkir teh mengepul di meja depannya. Duduklah, teh chamomile akan menenangkan sarafmu, kata Aksa, menggeser cangkir ke arah Maya. Aku tidak mengerti, ujar Maya, setelah menyesap tehnya. Kenapa aku? Kenapa kamu rela menghabiskan uangmu untuk membantuku membalas dendam pada suamiku? Aksa meletakkan tongkatnya di samping kursi. Ia menyandarkan tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang tegap dan berwibawa. Aku tidak tertarik pada balas dendam murahan, Maya. Aku menawarkan penyesalan yang sempurna bagi Rizky, jelas Aksa. Rizky tidak akan menyesal jika kamu hanya meninggalkannya. Dia hanya akan kesal. Dia akan menyesal jika melihat kamu, istrinya yang dulu ia buang, berdiri jauh lebih tinggi darinya, berkuasa di dunia yang sama dengan yang ia coba kuasai. Aksa mengambil napas. Tawaran investasiku adalah, aku akan membiayai dan mendukung penuh proyek butikmu. Aku akan memberimu mentor, akses ke modal tak terbatas, dan koneksi bisnis yang paling eksklusif. Kita akan mengubah butik kecilmu menjadi merek fashion dan gaya hidup yang dominan di kota ini, bahkan mungkin nasional. Dalam 6 bulan, kamu akan menjadi wanita yang tidak bisa lagi ia sentuh, baik secara finansial maupun status sosial. Maya tercengang. Ini bukan bantuan kecil. Ini adalah jalan pintas menuju kekuatan yang selama ini hanya ia impikan. Sebagai imbalannya, tanyanya curiga. Tidak ada bantuan gratis di dunia ini, apalagi dari orang kaya dan misterius. Aksa tersenyum dengan sorot mata yang sulit diartikan. Imbalannya sederhana. Pertama, kepatuhanmu dalam proses ini. Kedua, saat kamu sukses dan mencapai tujuanku, yaitu melihat Rizky berlutut menyesali kebodohannya, kamu harus melakukan satu permintaan dariku. Permintaan itu tidak akan membahayakanmu, tidak ilegal, dan tidak melanggar moralitas. Itu akan menjadi permintaan yang wajar. Aku harus percaya pada kata-katamu, pada seorang pria buta yang baru aku temui di tengah hujan. Kamu tidak perlu percaya mataku, Maya, tapi kamu harus percaya nalurimu dan melihat fakta, balas Aksa tajam. Ia menggerakkan tangannya, dan sebuah proyektor muncul dari langit-langit, memancarkan gambar di dinding kosong di seberang ruangan. Gambar itu adalah laporan keuangan rinci dari butik Maya, lengkap dengan angka penjualan bulanan, margin keuntungan, dan analisis pasar. Di sampingnya, ada data profil Rizky, riwayat kreditnya, bahkan detail utang perusahaan Rizky yang selama ini disembunyikan darinya. Aku sudah menyelidikimu sejak lama, Maya, bukan sebagai mata-mata Rizky, tetapi sebagai kandidat investasi. Butikmu memiliki potensi, tetapi kurang modal dan perlindungan dari suami yang menghambat. Rizky memiliki kelemahan terbesar. Ia meyakini bahwa uangnya akan selalu membelikannya kekuasaan. Aku ingin membuktikan dia salah, jelas Aksa. Maya menelan ludah. Pria ini sangat terorganisir, detail, dan berbahaya. Dia sudah tahu lebih banyak tentang kehidupannya daripada dirinya sendiri. Aksa mematikan proyektor itu, membiarkan kegelapan tenang kembali menyelimuti ruangan. Pilihannya ada di tanganmu, Maya. Kamu bisa mengambil uang tunai di dompetmu, memesan taksi, dan kembali ke rumah. Kamu bisa kembali pada Rizky sebagai korban yang memohon ampunan, hidup dalam kekangan ego suamimu. Atau, kamu bisa menerima tawaran ini dan menjadi arsitek kehancuran Rizky, mengubah dirimu menjadi wanita yang ia impikan, namun kini ia tak pantas mendapatkannya. Maya melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkilauan tampak seperti janji takdir yang baru. Dia memikirkan wajah Rizky yang dingin dan kejam di bawah guyuran hujan. Tidak ada jalan kembali.
Dia sudah dibuang. Aku terima tawaranmu, Aksa, kata Maya, suaranya mantap, menyingkirkan semua sisa keraguan dan ketakutan. Aku ingin Rizky menyesal. Aku ingin dia merangkak. Aksa mengangkat cangkir tehnya dalam gerakan anggun. Selamat datang, Nyonya. Mari kita mulai. Mulai besok, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Hanya fokus dan strategi. Tidurlah. Kita akan mulai bekerja saat matahari terbit. Aksa berdiri, mengambil tongkatnya. Ia berjalan menuju lorong lain, seolah telah menyelesaikan negosiasi terbesar dalam hidupnya. Maya ditinggalkan sendirian di apartemen mewah itu, basah kuyup di masa lalu, tetapi kini diselimuti janji kekuasaan di masa depan. Ia menatap cangkir tehnya, merasa bahwa teh itu tidak hanya menghangatkan tubuhnya, tetapi juga membangkitkan jiwa yang baru. Matahari pagi menyambut Maya melalui dinding kaca penthouse Aksa, menghapus jejak suram malam badai. Pemandangan kota yang bermandikan cahaya emas terlihat kontras dengan suasana hatinya yang baru. Semalam, dia adalah korban yang dibuang. Pagi ini, dia adalah sekutu dalam misi balas dendam yang didanai secara mewah. Rasa sakit masih ada, tetapi kini dibungkus dengan baju besi ambisi. Setelah sarapan ringan yang disiapkan oleh asisten Aksa, yang muncul diam-diam dan bekerja dengan efisiensi luar biasa, Maya duduk di meja kerja yang menghadap ke kota. Di depannya, Aksa telah siap. Dia mengenakan kemeja linen yang rapi dan memegang sebuah stylus yang ia gunakan untuk berinteraksi dengan tablet braille berteknologi tinggi. Langkah pertama dalam penyesalan yang sempurna adalah memahami kelemahan musuh dan memetakan kelemahan dirimu sendiri, ujar Aksa, tanpa basa-basi. Kita akan membedah kehidupanmu dengan Rizky. Maya mengangguk. Dia sudah siap untuk strategi bisnis, analisis pasar, dan pelatihan personal branding. Tapi Aksa memulai dari hal yang paling pribadi. Katakan padaku, Maya, apa momen yang paling kamu sesali dalam pernikahanmu? Maya terdiam sejenak, memikirkan pertengkaran semalam. Momen aku membiarkan Rizky mengambil kendali atas semua keputusan keuangan setelah butikku mulai berkembang. Aku terlalu percaya padanya. Aksa menggeleng pelan. Itu kesalahan bisnis, bukan penyesalan. Aku bertanya tentang hal yang jauh lebih pribadi, yang membentuk retakan pertama antara kalian. Retakan pertama. Maya mengerutkan dahi. Mungkin saat aku kehilangan bayi kami. Wajah Aksa tidak menunjukkan emosi, tetapi tubuhnya tampak tegang sejenak. Bukan, itu tragedi yang membuat kalian saling menyalahkan. Aku bicara tentang momen yang hanya kamu dan Rizky yang tahu, yang ia langgar tanpa penyesalan. Aku tidak mengerti. Aksa meletakkan stylusnya. Ia menyandarkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Maya, meskipun kacamata hitamnya tetap menjadi penghalang. Pada malam sebelum pernikahanmu, Rizky berjanji padamu bahwa ia akan selalu mendukung mimpimu, bahkan jika ia harus mengorbankan karirnya sendiri. Kamu membuat janji itu di taman belakang rumah orang tuamu, di bawah pohon beringin tua. Rizky memberimu liontin perak berbentuk kunci kecil, dan kamu mengikatkan sapu tangan biru di pergelangan tangannya. Apakah aku salah? Darah Maya terasa seperti ditarik dari kepalanya. Wajahnya memucat. Itu adalah rahasia suci mereka. Tidak ada yang pernah tahu tentang janji dan ritual kecil itu. Liontin kunci kecil, sapu tangan biru. Itu adalah momen paling intim dan pribadi yang pernah ia bagi dengan Rizky. Bagaimana kamu tahu itu? Desis Maya. Suaranya tercekat. Jantungnya berdebar kencang. Tidak lagi karena kekaguman pada Aksa, tetapi karena teror. Aksa tersenyum tipis. Aku sudah bilang, aku memiliki cara lain untuk melihat detail-detail seperti itu. Janji yang dilanggar, simbol pengkhianatan, adalah kunci untuk memahami psikologi target. Rizky menganggap janji itu sepele, seperti sapu tangan usang yang kini ia buang. Itu adalah penyesalan pertamamu, Maya. Dan itu adalah kelemahan yang akan kita gunakan. Maya bangkit dari kursi, melangkah mundur. Ia merasa telanjang. Semua privasinya dirobek.
Kamu berbohong tentang menjadi buta, tuduh Maya. Kamu tidak buta. Kamu pasti menanam alat penyadap di rumahku, atau kamu menyewa detektif yang sangat gila. Detektif hebat hanya bisa mendapatkan informasi dari luar. Tapi aku tahu detail dari dalam, balas Aksa tenang. Ia kemudian melakukan hal yang lebih mengejutkan. Aksa mendekat ke arah Maya, yang kini berdiri cemas di tepi jendela. Ia tidak menyentuhnya, tetapi tangannya terangkat. Di balik rambut panjangmu, di sekitar garis rambut sebelah kanan, kamu memiliki bekas luka kecil berbentuk bulan sabit. Bekas luka yang kamu dapat saat kamu berusia 6 tahun. Jatuh dari ayunan kayu di taman belakang rumah. Bekas luka itu sudah samar. Tidak pernah kamu tunjukkan pada siapapun kecuali Rizky pada bulan madu kalian. Napas Maya tertahan. Dia secara naluriah menyentuh area yang ditunjuk Aksa, di mana bekas luka yang hampir tidak terlihat itu berada. Bahkan Rizky pun mungkin sudah melupakannya. Maya gemetar. Kamu, siapa kamu? Aksa kembali ke mejanya. Suaranya kembali datar dan berwibawa. Aku adalah orang yang kamu butuhkan. Maya, jangan sia-siakan waktumu untuk mencari tahu bagaimana aku tahu. Habiskan energimu untuk mencari tahu mengapa Rizky begitu mudah mengkhianati janji sucinya. Apakah karena dia tidak pernah benar-benar mencintaimu? Atau karena sifatnya yang memang picik? Jawab aku. Aksa, kamu benar-benar buta? Desak Maya. Air matanya kembali menggenang karena keputusasaan. Rasa takut pada hal yang tidak diketahui kini jauh lebih besar daripada rasa bencinya pada Rizky. Aksa melepas kacamata hitamnya. Di bawahnya, mata Aksa terlihat, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka memiliki lapisan abu-abu tipis, namun bukan mata yang kosong. Matanya tampak fokus, seolah melihat sesuatu yang lain, bukan dunia fisik. Aku melihat dunia, Maya. Tapi bukan dengan cara yang kamu pahami. Aku melihat pola, energi, dan, yang terpenting, informasi. Aku tidak membutuhkan mataku untuk mengalahkan Rizky. Sebenarnya, kebutaanku memberiku keuntungan. Aku melihat Rizky apa adanya, tanpa terdistraksi oleh penampilannya yang menawan atau mobilnya yang mewah. Aku melihat kebobrokan jiwanya. Dan mengapa kamu tertarik pada Rizky? Tuntut Maya, mencoba memancing informasi. Aksa menghela napas. Ekspresinya menjadi muram. Rizky mewakili tipe pria yang paling aku benci. Sombong, egois, dan menggunakan kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Aku mengenali pola itu dengan sangat baik. Percayalah, keterlibatan pribadiku dengan Rizky jauh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Dan itu akan memastikan dia jatuh. Kata-katanya mengandung janji sekaligus ancaman. Aksa bukan hanya sekutu. Ia adalah kekuatan alam yang tidak bisa diprediksi. Sekarang, mari kita fokus. Minggu ini, kita akan merancang ulang butikmu, mengubah namanya, dan menyuntikkan modal awal 5 miliar rupiah. Angka itu akan membuat Rizky mulai mencarimu dengan panik. Tujuanku adalah butikmu harus mengalahkan perusahaan Rizky dalam 3 bulan di kolom berita utama ekonomi. Aku punya koneksi, dan kamu punya bakat. Sisanya, serahkan padaku. Maya menatap Aksa. Ia masih takut, tetapi ia lebih termotivasi oleh kemarahan dan ambisi barunya. Ia tidak punya pilihan. Aksa adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lumpur pengkhianatan yang diciptakan Rizky. Dia kembali duduk, mencatat setiap instruksi Aksa dengan tekun. Perburuan penyesalan Rizky telah resmi dimulai, dan Maya berada di tangan seorang pria yang memiliki mata di mana-mana, kecuali di tempat yang seharusnya. Pagi itu, apartemen mewah Aksa berubah menjadi markas besar strategi. Aksa telah menyusun jadwal yang padat dan tanpa ampun, sebuah regimen yang dirancang untuk menghancurkan Maya yang rapuh dan membentuk sosok Phoenix. Wanita yang akan bangkit dari abu pengkhianatan Rizky. Lupakan Rizky. Lupakan butik lamamu yang kecil. Lupakan air matamu di bawah hujan. Itu adalah Maya yang lama. Dia sudah mati, ujar Aksa, berdiri di tengah ruang tamu. Suaranya menggelegar melalui sistem suara tersembunyi yang mungkin ia gunakan untuk membantu navigasinya. Mulai hari ini,
Kamu adalah Aurora. Cahaya yang tidak bisa ia padamkan. Kita mulai dari nol. Transformasi fisik adalah yang pertama. Aksa memperkenalkan Maya kepada tim profesional, seorang penata gaya, ahli gizi, dan pelatih kebugaran. Namun, peran terpenting dimainkan oleh Aksa sendiri sebagai mentor mental dan strategi. Penyesalan Rizky tidak akan datang dari gaun mahal. Ia akan datang dari cara kamu berbicara, cara kamu berdiri, dan seberapa besar uang yang kamu hasilkan tanpa dia. Tekan Aksa dalam sesi pelatihan pertama. Rizky suka melihat wanita yang cantik, tetapi ia tunduk pada wanita yang berkuasa. Kita akan memberinya keduanya. Aksa memerintahkan Maya untuk mengubah gaya berpakaiannya dari busana chic yang manis menjadi gaya power dressing yang tajam dan elegan. Rambutnya dipotong lebih pendek, memberikan kesan profesional dan berani. Gaya bicara Maya yang cenderung menenangkan diri Rizky diubah menjadi singkat, percaya diri, dan penuh otoritas. Maya merasa seperti memasuki sekolah militer untuk para eksekutif. Aksa melatihnya dalam berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan fashion, negosiasi tingkat tinggi, membaca laporan keuangan yang rumit, dan yang paling sulit, mengendalikan emosi di bawah tekanan. Ketika Rizky melihatmu, ia harus melihat wanita yang tidak bisa ia kendalikan, tetapi ia ingin miliki kembali, Aksa menjelaskan. Emosi adalah kelemahan. Maya, kamu harus menjadi gunung es. Dingin di permukaan, tapi tak tergoyahkan. Salah satu sesi pelatihan yang paling intens terjadi saat mereka membahas butik. Aksa menolak ide Maya untuk hanya memperluas butik yang sudah ada. Butikmu dulu memiliki nama yang terlalu lembut. Kita akan mengubahnya menjadi Aethel, yang berarti mulia, atau bangsawan, dalam bahasa Inggris kuno, instruksi Aksa. Ini bukan lagi butik, ini adalah House of Aethel, merek yang mewakili kemewahan yang tidak bisa Rizky beli dengan uangnya. Modal 5 miliar rupiah yang dijanjikan Aksa langsung disuntikan. Maya terkejut melihat seberapa cepat Aksa bertindak. Uang itu digunakan untuk menyewa lokasi di pusat perbelanjaan paling mewah, merekrut tim desainer dan pemasaran terbaik, dan membeli bahan baku berkualitas tinggi yang selama ini hanya bisa Maya impikan. Uang hanyalah alat. Maya, senjata paling tajam adalah koneksi, kata Aksa, saat ia mulai mengatur pertemuan-pertemuan penting untuk Maya. Aksa menggunakan kebutaannya sebagai kartu truf. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan para klien di ruang rapat. Pertemuan diadakan di ruang Aksa yang didesain khusus, di mana ia duduk di ujung meja bundar. Para klien datang, terintimidasi oleh Aksa yang buta namun terlihat mengendalikan segalanya, dan terpesona oleh Maya yang kini terlihat memancarkan Aurora, yang baru. Aku butuh kamu menjadi mataku, Maya, kata Aksa suatu sore, saat mereka mempersiapkan pertemuan dengan investor besar. Kamu harus membaca bahasa tubuh mereka. Apakah mereka menyentuh wajah mereka saat berbohong? Apakah pupil mereka membesar saat bersemangat? Kamu harus memberitahuku semua hal visual itu. Kita adalah tim yang sempurna. Kamu adalah visiku, dan aku adalah strategimu. Di luar pelatihan bisnis, Aksa juga secara implisit menjaga Maya. Dalam 3 hari, Rizky mulai menghubungi Maya melalui email dan pesan teks, menuntut ia kembali, mengancam akan membekukan rekening bank gabungan mereka. Maya, sesuai instruksi Aksa, mengabaikan Rizky sepenuhnya. Dia melakukan persis seperti yang aku duga, komentar Aksa, setelah Maya membacakan pesan Rizky yang kasar. Dia marah karena kehilangan kendali. Dia ingin kamu bereaksi, agar dia merasa penting. Jangan pernah memberinya reaksi. Tanggapi hanya dengan satu hal, kesuksesan yang tak terelakkan. Aksa juga mengurus sisi hukum. Dalam waktu semalam, Aksa mengamankan pengacara terkemuka yang mengajukan tuntutan cerai dan ganti rugi atas penelantaran. Rizky, yang terbiasa menggunakan intimidasi, terkejut saat menerima surat panggilan resmi. Saat malam tiba, Maya sering merasa kelelahan, tetapi hatinya dipenuhi semangat baru. Dia bukan lagi wanita yang menangis di bawah hujan. Dia adalah Nyonya Aurora, penguasa Aethel. Suatu malam,
Setelah sesi yang panjang, Maya memberanikan diri bertanya lagi. Aksa, kamu tahu setiap detail tentangku. Kamu memberiku segalanya. Kamu membantuku menghancurkan suamiku. Kenapa? Apa hubunganmu dengan Rizky sampai kamu sangat membencinya? Aksa berhenti sejenak. Stylusnya terhenti di atas tablet braille. Ia menyentuh kacamata hitamnya. Aku sudah bilang, aku membenci orang-orang yang sombong dan tak tahu diri. Rizky adalah manifestasi sempurna dari keangkuhan tak berdasar. Dan hubungan pribadiku. Itu adalah kisah yang harus kamu ketahui pada waktu yang tepat. Saat kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi kebenaran itu. Saat ini, fokusmu adalah bisnis, Maya. Jangan biarkan masa lalu mengganggu Aurora yang baru. Meskipun frustrasi karena rahasia itu, Maya mengerti. Aksa menguasai permainan ini. Dengan suntikan modal dan pelatihan intensif, transformasi Maya menuju nyonya. Aurora berjalan dengan kecepatan tinggi, menciptakan badai baru yang jauh lebih dahsyat daripada hujan malam itu. Badai yang akan segera menenggelamkan Rizky dalam penyesalan yang mendalam. 2 hari setelah malam badai itu, Rizky terbangun di kamar utama yang dingin, diselimuti selimut mahal sendirian. Aroma parfum Maya telah menghilang, digantikan oleh aroma kesepian yang hampa. Awalnya, ia merasa puas. Ia telah menunjukkan kekuasaannya, membuktikan bahwa ia adalah pengambil keputusan tunggal, kepala rumah tangga yang tidak bisa dibantah. Dia pasti akan kembali, gumam Rizky, saat menyesap kopi mahal yang ia buat sendiri, sebuah tugas yang biasanya dilakukan oleh Maya. Paling-paling dia menginap di rumah temannya, merengek tentang betapa jahatnya aku. Setelah 2 hari tanpa uang, dia akan menelepon dan memohon maaf. Rizky memang mengambil ponsel Maya. Ia memeriksanya, memastikan tidak ada panggilan atau pesan yang masuk. Ia yakin telah mematikan akses Maya ke dunia luar. Tanpa ponsel, tanpa dompet yang memadai, dan tanpa dukungan, Maya hanyalah wanita rapuh yang terbuang. Namun, memasuki hari ketiga, kekecewaan Rizky berubah menjadi sedikit kegelisahan. Tidak ada panggilan dari orang tua Maya. Tidak ada pesan dari teman-teman yang menanyakan kabarnya. Seolah-olah Maya benar-benar lenyap dari muka bumi. Sialan, Rizky menggerutu. Ia mulai merasa terganggu. Bukan karena mengkhawatirkan keselamatan Maya, melainkan karena absennya Maya mulai menciptakan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Siapa yang akan mengurus jadwalnya, memastikan tagihan rumah tangga sudah dibayar, atau yang paling penting, menyiapkan laporan keuangan perusahaan untuk rapat dewan mendesak minggu depan? Perusahaan Rizky, sebuah firma konsultasi investasi berskala menengah, bergantung erat pada keahlian Maya yang tak tertandingi dalam menyaring dan menyajikan data. Meskipun Rizky mengklaim Maya hanya memiliki butik kecil, ia diam-diam sangat bergantung pada kecerdasan analitis istrinya. Ketegangan pertama muncul saat telepon kantornya berdering. Itu adalah bendahara perusahaannya yang panik. Pak Rizky, saya tidak bisa mengakses sistem keuangan triwulan ini. Semua file terkunci dengan kata sandi baru. Hanya Bu Maya yang tahu sandinya. Rizky menyipitkan mata. Gunakan kata sandi lama. Dia tidak mungkin menggantinya. Sudah kami coba, Pak. Bu Maya menggantinya pada hari Anda bertengkar. Dan yang lebih buruk, dana operasional untuk proyek Pak Heru sudah ditarik dari rekening giro perusahaan. Jumlahnya cukup besar, Pak. Dan transfer itu dilakukan atas otorisasi Bu Maya sebelum ia menghilang. Wajah Rizky memerah. Maya, si wanita penurut yang ia buang di jalanan sepi, ternyata telah menyiapkan jaring pengaman untuk dirinya sendiri. Dana operasional itu, meski tidak besar, cukup untuk melumpuhkan proyek vitalnya dan menjadi tamparan keras bagi egonya. Batalkan transfernya. Lacak dia. Rizky berteriak. Suaranya kembali ke tingkat histeria yang ia tunjukkan di malam hujan itu. Tidak bisa, Pak. Transfernya sah dan sudah selesai. Jawab bendahara itu dengan takut-takut. Tiba-tiba, kekosongan Maya di sisinya terasa seperti lubang hitam yang menyedot kekayaannya dan kontrolnya. Rizky segera menyewa detektif swasta untuk melacak jejak istrinya, tetapi hasilnya nihil.
Detektif itu hanya menemukan sisa-sisa basah di halte bus dan kesaksian samar dari petugas pom bensin yang melihat mobil mewah melaju kencang menjauh dari daerah itu, beberapa menit setelah Rizky pergi. Mobil mewah? Itu pasti taksi bandara atau semacamnya. Rizky menepisnya. Ia tidak akan pernah membayangkan Maya memiliki koneksi dengan orang sekaya itu. Tepat pada puncak kepanikan finansialnya, paket kurir tiba di kantor Rizky. Itu adalah surat resmi dari firma hukum, Kalingga O Partners. Salah satu firma hukum paling eksklusif dan mahal di kota itu. Rizky merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya, gugatan cerai. Matanya langsung tertuju pada bagian, kompensasi dan tuntutan. Di sana, tertera angka yang membuat Rizky merasa pusing. Tuntutan ganti rugi atas penelantaran yang diperburuk, tuntutan pembagian aset yang tidak adil, dan yang paling membuat Rizky marah, tuntutan pengembalian investasi yang konon Maya tanamkan dalam butik kecilnya selama bertahun-tahun, dengan bunga. Gila! Dia gila! Rizky melempar dokumen itu ke dinding. Bagaimana Maya, yang ia anggap tidak berdaya, bisa menyewa firma hukum sekelas Kalingga? Firma itu hanya menangani klien-klien high profile dengan dompet tebal. Rizky menelepon pengacaranya sendiri, yang suaranya terdengar cemas. Rizky, kita dalam masalah. Pihak lawan menyajikan bukti penelantaran yang kuat, laporan cuaca, rute mobil Anda, bahkan laporan dari seorang saksi mata yang mengkhawatirkan keadaan istri Anda di tengah hujan. Saksi mata? Siapa? Identitasnya dirahasiakan, tapi dia terdengar sangat kredibel. Dia juga memberikan detail yang menunjukkan bahwa Anda mengambil ponsel dan kunci mobil Bu Maya. Itu terlihat seperti penculikan. Rizky, bukan pertengkaran rumah tangga biasa. Rizky terhenyak. Ia yakin itu adalah Aksa, pria buta yang ia dengar samar-samar. Aksa, si saksi mata buta. Ironi yang menyakitkan. Kekacauan itu tidak berhenti di ranah hukum. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang House of Idhel mulai menyebar. Butik kecil yang dulu Rizky remehkan tiba-tiba muncul di majalah bisnis dengan iklan full page yang memukau. Berita itu menyatakan bahwa House of Idhel dibuka dengan modal investor anonim miliaran rupiah dan dikelola oleh seorang wanita muda yang brilian bernama Aurora. Rizky membanting majalah itu. Ia tidak butuh keahlian Aksa untuk tahu siapa nyonya. Aurora itu, rambut pendek, tatapan tajam, gaya berbusana yang mematikan. Itu adalah Maya, tetapi versi yang telah diubah menjadi musuh yang paling menakutkan. Penyesalan akhirnya datang, tetapi itu adalah penyesalan yang bengkok. Rizky tidak menyesal telah menyakiti Maya. Ia menyesal telah melepaskan Maya. Ia menyesal telah membuang berlian yang kini diolah dan dipamerkan oleh pesaing yang tidak dikenal. Maya, desis Rizky, menatap foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti ejekan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Aku akan menemukan siapapun yang berada di belakangmu, pria buta itu, dan aku akan menghancurkan kalian berdua. Ia kini bukan hanya mencari istrinya. Ia mencari musuh bisnis dan rival yang harus ia taklukkan untuk memulihkan egonya yang terluka dan kekuasaan yang mulai runtuh. Rizky kini memulai perburuan, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam perangkap yang telah Aksa siapkan dengan sangat teliti. 3 minggu telah berlalu. House of Idhel dibuka dengan pesta gala yang mewah dan eksklusif. Acara peresmian itu diselenggarakan di lokasi baru mereka, sebuah penthouse 2 lantai yang terletak di jantung kawasan perbelanjaan paling elit di kota. Seluruh dinding kaca memantulkan cahaya gemerlap lilin dan lampu kristal, memanggil perhatian setiap mata pers dan sosialita. Maya, kini dikenal sebagai Nyonya Aurora, turun dari tangga spiral yang menghubungkan kedua lantai butik, dan semua mata tertuju padanya. Dia mengenakan gaun malam kutur berwarna perak gelap, potongannya tajam dan tegas, mencerminkan citra barunya. Rambutnya yang dipotong pendek ditata dengan gaya yang elegan, menonjolkan fitur wajahnya yang kini bersinar dengan kepercayaan diri yang dingin. Matanya, yang dulu penuh kesedihan, kini memancarkan api ambisi yang membara, memancarkan aura seorang CEO, bukan hanya desainer. Di sudut ruangan, bersembunyi di balik sekelompok tamu yang sibuk bersuah foto,
Rizky berdiri tegak, atau setidaknya, ia berusaha terlihat seperti itu. Ia berhasil menyelinap masuk, menggunakan kartu nama lamanya sebagai suami pemilik butik. Namun, di antara para tamu yang mengenakan pakaian desainer eksklusif, setelan Rizky yang dulu terlihat mahal kini terasa biasa saja. Kegelisahan merayap di bawah kulitnya. Ia telah mencari Maya selama berminggu-minggu, hanya untuk menemukannya di sini, bersinar terang di acara pembukaannya sendiri. Butik yang dulu ia remehkan kini menjadi berita utama, dan wanita yang ia buang kini adalah magnet bagi koneksi yang Rizky impikan. Rizky menelan ludah. Ia melihat bagaimana seorang editor majalah fashion terkemuka mendekati Maya, dan bagaimana Maya menjawab pertanyaan dengan bahasa yang profesional, ringkas, dan penuh otoritas. Ia tidak lagi mendengar nada manja atau ragu yang dulu sering ia dengar. Itu bukan Maya. Itu orang lain. Keterkejutan Rizky berubah menjadi kemarahan yang membakar. Ia maju menerobos kerumunan, mengabaikan tatapan sinis dari para tamu. Ia harus bicara. Ia harus mengendalikan wanita itu lagi. Dan yang terpenting, ia harus tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Tepat saat Maya menyelesaikan wawancara singkat, Rizky berhasil mencapai sisinya. Ia meraih lengan Maya dengan kasar. Tetapi Maya tidak tersentak. Ia hanya menoleh. Tatapannya sedingin es. Maya, desis Rizky, mencoba menjaga suaranya tetap rendah agar tidak menarik perhatian. Cukup. Ini semua hanya permainan konyol. Ayo pulang sekarang dan hentikan semua kegilaan ini. Aku sudah muak. Maya menarik lengannya dengan gerakan halus, seolah ada serangga yang mendarat di bahunya. Ia tidak menunjukkan ketakutan. Tidak ada amarah, hanya kejijikan yang tenang. Tuan Rizky, ujar Maya, suaranya tenang dan tegas, terdengar jelas bagi beberapa orang di sekitarnya. Ia menggunakan nama lengkapnya, seolah berbicara dengan orang asing yang mengganggu. Anda berada di acara peluncuran House of Idhel. Kecuali Anda adalah calon investor, atau salah satu vendor bahan baku kami, saya sarankan Anda menjaga jarak. Anda mengganggu alur bisnis. Rizky terkejut. Itu adalah kali pertama Maya menyebutnya, Tuan Rizky, dengan nada formalitas yang menghina. Jangan bodoh. Maya, aku suamimu. Siapa yang memberimu ide ini? Siapa yang mendanai semua ini? Pria buta itu? Aksa. Rizky berusaha mencari-cari di sekitar Maya, mencari sosok Aksa. Maya tersenyum. Senyum kecil yang tidak mencapai matanya. Ah, Aksa? Ya, ia adalah ketua Dewan Kehormatan dan investor utama saya. Anda tahu, Aksa memiliki keahlian yang sangat berharga dalam bisnis. Ia melihat potensi. Sebuah potensi yang jelas-jelas Anda lewatkan saat Anda sibuk memandang pantulan diri Anda sendiri di cermin. Rizky mendidih. Ini butikmu. Uangku yang kau pakai selama ini. Uang Anda. Maya mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya mengandung racun yang elegan. Uang Anda hanya cukup untuk membeli gaun murah dari butik lama saya, Tuan Rizky. Modal 5 miliar rupiah untuk House of Idhel adalah investasi pribadi dari Aksa. Saya sarankan Anda berhati-hati dengan tuduhan Anda. Firma hukum saya, Kalingga O Partners, akan senang menambahkannya ke berkas gugatan. Mendengar nama Kalingga O Partners, Rizky tersentak. Itu adalah nama yang menghantuinya selama berminggu-minggu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Rizky mencoba meraih tangan Maya lagi, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, dua penjaga keamanan berjas hitam, yang tiba-tiba muncul dari kerumunan, menahan kedua lengannya dengan cekatan. Maya menatap Rizky lurus di mata, menembus lapisan kepalsuan dan kemarahan suaminya. Anda meninggalkan saya di tengah hujan. Rizky, saya pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi ternyata, itu adalah awal. Anda memberi saya malam terburuk dalam hidup saya, dan sekarang, saya akan memberikan Anda penyesalan terburuk dalam hidup Anda. Ia kemudian berbalik, memberi isyarat kepada penjaga keamanan. Tolong tunjukkan Tuan Rizky jalan keluar. Ia bukan lagi tamu yang kami harapkan. Saat Rizky diseret pergi, mata Rizky beralih ke salah satu balkon di lantai atas.
Di sana, di tengah bayangan yang ditimbulkan oleh kolom arsitektur, ia melihatnya. Sosok tinggi, mengenakan setelan gelap, dengan kacamata hitam yang mencolok, diam di sana. Ia tidak bergerak, tetapi ia jelas mendengarkan, mengamati kejatuhan Rizky dari kegelapan. Rizky menjerit dalam hati. Pria buta itu, dialah yang menghancurkannya. Di saat yang sama, Maya merasakan gelombang adrenalin dan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah momen kemenangan pertamanya, yang terasa jauh lebih manis daripada kesuksesan finansial manapun. Ia telah memenuhi instruksi Aksa, menjadi gunung es, dingin, tak tergoyahkan, dan berkuasa. Saat Rizky terakhir kali menatapnya dari pintu, matanya tidak lagi dipenuhi kesombongan. Mereka dipenuhi oleh sesuatu yang Maya tunggu-tunggu, kebingungan yang dipicu oleh penyesalan. Penyesalan karena telah membuang sumber kekuatannya sendiri ke dalam pelukan musuh. Penghinaan publik di acara House of Hell adalah katalis. Rizky tidak bisa tidur. Harga dirinya hancur, dan bisnisnya mulai terasa dingin. Firma konsultasinya kehilangan 2 klien besar yang beralih ke pesaing. Tak lain karena masalah internal Rizky yang terekspos dan rumor tentang gugatan cerai yang mahal. Rizky menyadari satu hal, dia tidak melawan Maya, dia melawan Aksa. Obsesi Rizky terhadap Aksa mencapai titik didih. Ia mengerahkan semua sumber daya yang tersisa, detektif swasta terbaik, ahli peretasan, dan koneksi lamanya di dunia keuangan gelap, hanya untuk mengungkap identitas pria buta misterius itu. Aku tidak peduli buta atau tidak, dia adalah penjahat yang merampas istri dan perusahaanku. Teriak Rizky kepada detektif swastanya, Rudy. Temukan siapa dia, dari mana hartanya berasal, dan apa hubungannya dengan Maya. Beberapa hari kemudian, Rudy kembali dengan informasi yang mengesankan, tetapi juga membingungkan. Aksa bukan sekadar kaya, Tuan Rizky. Dia adalah Aksa Wiratama, seorang venture kapitalis dan jenius teknologi. Dia adalah salah satu pendiri perusahaan startup global, Vision Tech, yang berspesialisasi dalam sensor optik dan teknologi augmented reality untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Kekayaannya berasal dari penjualan saham perusahaan itu beberapa tahun lalu. Tapi dia buta. Rizky memotong dengan tidak sabar. Itu bagian yang menarik, lanjut Rudy. Dia kecelakaan fatal 15 tahun lalu. Kecelakaan itu merenggut nyawa orang tuanya. Maksud saya, orang tuanya Aksa. Dan dia selamat, tetapi mengalami kerusakan saraf optik yang parah. Dia hampir buta total, Tuan Rizky. Tapi bukannya menyerah, dia malah menciptakan teknologi untuk dirinya sendiri. Rizky mendengarkan dengan saksama. Informasi itu mengonfirmasi bahwa Aksa memiliki motif yang valid untuk membenci orang-orang yang ceroboh atau sombong, mengingat kecelakaan itu. Namun, Rizky masih tidak mengerti mengapa Aksa secara spesifik menargetkannya. Apa hubungan dia dengan Maya? Tanya Rizky. Tidak ada catatan resmi. Aksa selalu hidup dalam bayang-bayang. Dia tidak punya istri, tidak punya anak. Dia hanya memiliki satu koneksi yang menarik, Tuan Rizky, kata Rudy, sambil meletakkan beberapa lembar dokumen lusuh di atas meja. Koneksi dengan ayah Anda. Dunia Rizky terasa berputar. Ayahku? Ayahku meninggal 20 tahun lalu. Dia bahkan tidak mengenalnya. Justru itu masalahnya, Tuan Rizky. Rudy mendorong sebuah file lama. Dalam arsip lama properti milik keluarga Anda, ada beberapa catatan pembagian aset yang mencurigakan. Dan ada laporan polisi lama mengenai kecelakaan mobil 15 tahun lalu yang menewaskan orang tua kandung Aksa. Rizky meraih dokumen itu. Saat ia membaca nama-nama yang terlibat dalam kecelakaan itu, napasnya tercekat. Orang tua Aksa adalah pasangan yang tewas dalam tabrakan beruntun yang kontroversial. Rizky mengabaikan detail itu, fokus pada hal lain. Rizky menggali lebih dalam, menuju gudang tua milik ayahnya yang sudah lama tidak dibuka. Di sana, di antara kotak-kotak berisi kenangan yang berdebu, Rizky mencari masa lalu ayahnya. Ia menemukan sebuah album foto usang yang disembunyikan di bawah tumpukan sertifikat. Rizky membukanya dengan tangan yang gemetar.
Foto-foto itu menunjukkan kehidupan ayahnya sebelum Rizky lahir. Di halaman pertama, ada foto pernikahan ayahnya. Berbeda dengan pernikahan ayahnya dengan ibunya sendiri, ini adalah wanita lain. Seorang wanita cantik, tersenyum cerah. Di samping wanita itu, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anak laki-laki itu memiliki mata yang jernih, rambut hitam pekat yang sama dengan Rizky, dan fitur wajah yang sangat familiar. Mata Rizky langsung terpaku pada anak itu. Ada kesamaan yang tidak nyaman, kesamaan yang menembus waktu. Rizky membalik halaman. Ada beberapa foto lain dari keluarga kecil itu. Ayah, wanita itu, dan anak laki-laki itu. Sampai ia mencapai satu foto yang membuat album itu jatuh dari tangannya ke lantai, membentur lantai kayu dengan bunyi bruk yang memekakan telinga. Foto itu menunjukkan anak laki-laki tersebut, kini berusia sekitar 12 tahun, berpose canggung di samping ayahnya. Di balik punggung anak itu, ada tulisan tangan yang samar. Rizky membungkuk, matanya menempel pada tulisan itu. Ia mengenali tulisan ayahnya. Anakku, Aksa, di ulang tahunnya yang ke-12. Rizky merasakan gelombang dingin menjalar dari tulang ekornya hingga ke ubun-ubun. Pria buta, jenius teknologi, venture kapitalis yang menghancurkan hidupnya, yang mendanai musuhnya. Dia bukan sekadar orang asing. Dia bukan hanya musuh bisnis. Rizky teringat akan sebuah cerita samar yang pernah diceritakan oleh ibunya dengan nada pahit, tentang anak sebelum kamu yang hilang. Anak yang diyakini meninggal dalam kecelakaan tragis bersama istri pertama ayahnya, sebelum ayahnya menikah lagi. Napas Rizky tersendat. Ia memungut foto itu lagi, mencocokkan wajah anak itu dengan struktur tulang aksa yang tegas, yang ia lihat di balkon butik Maya. Mereka memiliki garis rahang yang sama, hidung yang sama. Hanya perbedaan pada mata. Mata Aksa, yang kini buta, adalah mata seorang jenius yang terluka. Pria buta itu, Aksa Wiratama, yang kembali dari kegelapan untuk membalas dendam, yang tahu setiap detail kehidupan Rizky, bukan karena dia mata-mata, tetapi karena dia adalah bagian dari masa lalu Rizky yang paling gelap. Aksa adalah kakak tiri Rizky, anak kandung dari istri pertama ayahnya yang diceraikan dan dibuang sebelum Rizky lahir, yang dianggap telah meninggal. Kejutan itu menghantam Rizky seperti pukulan fisik. Aksa tidak membalas dendam pada seorang pengganggu. Aksa membalas dendam pada keluarga yang meninggalkannya. Dan Rizky hanyalah perpanjangan dari dosa ayahnya. Rizky menyadari sekarang, seluruh hidupnya adalah ilusi. Dia bukan hanya kehilangan istri dan bisnisnya. Dia kehilangan warisan kebohongan yang telah lama terkubur. Dan Aksa, kakaknya yang buta, telah melihat kebenaran itu sepanjang waktu. Rizky menerima undangan yang tidak bisa ia tolak. Sebuah pesan anonim, dikirimkan melalui layanan kurir khusus, berisi alamat penthouse Aksa dan waktu pertemuan, tepat pukul 20. Pesan itu hanya bertuliskan, datang sendiri. Waktunya membuka album lama. Rizky tiba di gedung pencakar langit itu dengan amarah yang membara dan rasa takut yang dingin. Ia tidak lagi mencari musuh, tetapi mencari jawaban dari hantu yang kembali dari masa lalu. Saat pintu lift terbuka, Rizky melangkah ke dalam apartemen yang elegan, di mana di tengah ruangan, Aksa telah duduk di kursi berlengan, dan Maya, Nyonya Aurora, berdiri di sampingnya. Maya mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Ia tahu Rizky pasti menemukan sesuatu yang besar, karena Aksa sendiri yang meminta pertemuan rahasia ini, memanggilnya sebagai akhir dari fase eksekusi. Rizky, tepat waktu, sapa Aksa, tanpa perlu menoleh. Ia mengenakan kacamata hitamnya, memegang tongkatnya di lutut. Rizky tidak menyia-nyiakan waktu. Ia mengeluarkan foto usang dari album ayahnya, yang kini ia genggam erat-erat. Siapa kamu sebenarnya, Aksa? Desis Rizky. Aku sudah mencari. Aku sudah menemukan album lama itu. Aku tahu. Aku tahu siapa kamu. Maya terkesiap, menoleh ke arah Aksa.
Pria buta itu hanya tersenyum tipis, seolah ini hanyalah babak terakhir dari drama yang telah ia tulis sejak lama. Rizky melempar foto itu ke meja kaca di antara mereka. Foto itu mendarat di atas meja dengan bunyi keras, menampilkan gambar anak laki-laki berusia 12 tahun yang ditandai dengan tulisan tangan ayahnya. Anakku, Aksa. Kamu Aksa Wiratama. Kamu adalah Aksa, anak pertama ayahku dari pernikahan pertamanya. Tuduh Rizky, suaranya dipenuhi kebencian dan kesedihan. Kalian berdua dibuang, dan kau dikira mati dalam kecelakaan tragis itu. Kamu kakakku. Kamu adalah kakak tiri yang kami tinggalkan. Maya menoleh ke Aksa. Matanya melebar karena terkejut. Kakak kandung Rizky? Konflik ini jauh lebih dalam daripada sekadar balas dendam suami istri. Aksa mengangguk pelan. Ya, Rizky. Kau benar. Selamat datang kembali ke keluarga. Adikku. Nadanya tenang, tanpa emosi. Sebuah kontras menyakitkan dengan amarah Rizky. Ayahmu menceraikan ibuku karena obsesi kekuasaan. Ibuku mencoba melarikan diri bersamaku, dan ayah menggunakan koneksinya untuk memastikan kami tidak mendapatkan apa-apa. Kecelakaan itu. Aksa berhenti, suaranya serak. Bukan sepenuhnya kecelakaan. Itu adalah akibat dari tekanan dan pengejaran yang dilakukan ayahmu, yang tidak ingin aku menjadi pewaris yang tidak sah. Ibuku tewas, dan aku, bocah 15 tahun saat itu, dibiarkan tergeletak dan dianggap meninggal, beruntung diselamatkan oleh tim medis. Aksa melanjutkan, pandangannya, meski buta, seolah menembus jiwa Rizky. Sejak saat itu, aku hidup dalam bayang-bayang. Aku membangun Vision Tech, menciptakan kekayaan yang jauh melampaui ayah kita, hanya untuk satu tujuan, membalas dendam pada nama keluarga yang membuangku, dan pada sifat buruk yang ayah wariskan. Dan mengapa harus aku? Rizky memohon. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanyalah anak dari pernikahan kedua. Kamu adalah pewaris sah dari sifat ayah. Keangkuhan, ego, dan sikap menelantarkan orang yang kamu cintai saat mereka mulai bersinar. Balas Aksa tajam. Ia mengalihkan perhatiannya ke Maya. Aku melihat Maya, kata Aksa kepada Rizky. Maya adalah korban yang sempurna. Cantik, cerdas, tetapi terbelenggu oleh suami yang sombong. Kau membuangnya di jalanan sepi, di bawah hujan deras. Rizky, itu adalah penelantaran yang sempurna. Dan saat itulah aku tahu, kamu adalah reinkarnasi dari kebobrokan ayah kita. Aksa kemudian melakukan hal yang paling mengejutkan. Ia melepas kacamata hitamnya sepenuhnya dan meletakkannya di meja. Mata Aksa terlihat, namun pupilnya memiliki lapisan abu-abu yang redup. Ia menatap Maya, bukan Rizky. Maya, Rizky benar pada satu hal. Aku tidak sepenuhnya buta. Aku menderita retinal atrofi parah akibat trauma kecelakaan, hampir total. Namun, aku merancang Vision Tech, bukan hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai perpanjangan indraku. Aksa menunjuk ke telinganya. Aku memiliki chip audiovisual implan. Aku melihat dengan suara dan getaran. Aku memetakan lingkunganku dalam 3 dimensi real time. Aku mengemudi dengan sensor. Aku tahu rahasia terdalammu, Maya, bukan karena mata-mata, tetapi karena aku mengombinasikan kecerdasan buatan, data riset mendalam, dan keyhole monitoring ke dalam satu sistem. Maya menggigil, menyadari betapa jauhnya jangkauan Aksa. Pria buta itu adalah makhluk paling berteknologi dan paling berbahaya di ruangan itu. Rizky tersentak. Jadi, kamu hanya menggunakan kami. Kamu menggunakan Maya untuk membalas dendam pada keluarga yang sudah lama mati. Aku memberinya kesempatan yang tidak pernah ayahmu berikan pada ibuku, atau padaku, bela Aksa. Aku mengubahnya dari korban menjadi ratu. Maya, kamu tidak lagi perlu bergantung pada siapapun. Kamu adalah Nyonya Aurora. Maya melangkah maju, menghadap Aksa. Permintaanmu. Imbalan karena telah membantuku. Aku ingin tahu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Aksa tersenyum. Kali ini senyumnya tulus. Permintaan itu sederhana.
Aku ingin kamu tetap menjadi dirimu yang sekarang. Jadilah wanita yang kuat, berkuasa, dan mandiri. Tetaplah menjadi nyonya. Aurora, buktikan bahwa wanita yang dibuang oleh nama keluarga Wiratama ini jauh lebih berharga daripada seluruh warisan mereka. Itu adalah penyesalan yang sempurna untuk Rizky. Dan itu adalah keadilan bagiku. Rizky ambruk ke kursi, memeluk kepalanya. Pria yang ia benci, saingannya dalam bisnis dan cinta, ternyata adalah kakak kandungnya. Dan kakak kandungnya itu, yang buta, telah melihat kebobrokan jiwanya dan menuntun istrinya menuju kehancuran total dirinya. Rizky tidak lagi marah. Ia hanya merasa malu dan penyesalan yang mendalam. Keheningan di penthouse Aksa terasa lebih berat daripada dentuman badai malam itu. Rizky ambruk, bukan karena dipukul, melainkan karena kebenaran menghantamnya. Pengkhianatan, keangkuhan, dan keruntuhan finansialnya kini terasa kecil dibandingkan dengan kenyataan bahwa pria yang menghancurkannya adalah darah dagingnya sendiri, korban dari dosa ayahnya. Ia bangkit, tubuhnya gemetar, dan mengambil jaketnya. Ia tidak lagi memiliki kata-kata. Rizky melihat Maya, mantan istrinya, yang kini berdiri tegak, memancarkan kekuatan yang tak terduga. Ia melihat Aksa, kakaknya, pria buta yang melihatnya lebih jelas daripada siapapun. Rizky tidak bisa meminta maaf. Kata-kata terasa hampa. Ia hanya mengangguk pelan, mengakui kekalahannya, dan berjalan keluar dari apartemen, meninggalkan kehidupannya yang lama untuk selamanya. Setelah pintu lift menutup, Maya menoleh ke Aksa. Rasa kaget, kekaguman, dan sedikit ketakutan masih bercampur dalam dirinya. Dia kakakmu, bisik Maya. Kakak tiri, koreksi Aksa lembut, kembali mengenakan kacamata hitamnya. Dan kini, aku telah menyelesaikan dendam yang aku bawa selama 15 tahun. Aku membiarkan Rizky merasakan penelantaran yang sama yang ayah berikan kepada ibuku. Aku menghancurkan keangkuhannya dengan senjata yang paling ia hargai, kekuasaan dan status sosial. Maya berjalan mendekat, kini menatap Aksa sebagai seorang sekutu yang setara, bukan lagi sebagai mentor misterius. Dan permintaanmu? Menjaga, Aurora, tetap hidup. Ya, jawab Aksa, mengangguk. Penyesalan Rizky bukanlah tentang kehilangan harta, tetapi tentang kehilangan kesempatan. Dia akan menyesali bukan karena dia menyakitimu, tetapi karena dia membuang berlian. Permintaan terakhirku adalah agar kamu membuktikan, setiap hari, bahwa wanita yang ia buang itu kini jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia miliki. Itu adalah balasan yang paling sempurna. Selama 2 bulan berikutnya, proses perceraian Rizky dan Maya berjalan dengan lancar, setidaknya bagi Maya. Didukung oleh Aksa dan firma hukum Kalinggao Partners, Maya memenangkan ganti rugi yang besar atas penelantaran yang diperburuk. Berita tentang kejatuhan Rizky menjadi bahan perbincangan di kalangan elit kota. Perusahaan konsultasi Rizky, yang sudah menderita kerugian finansial akibat transfer dana awal dan kehilangan klien besar, akhirnya dinyatakan bangkrut. Rizky, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini terpaksa menjual aset-asetnya untuk membayar utang dan biaya pengacara. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kehilangan segalanya, istrinya, bisnisnya, kehormatannya. Dan yang paling menghantui adalah pengetahuan bahwa semua ini dilakukan oleh kakaknya sendiri. Suatu sore, Rizky, yang kini hidup di sebuah apartemen kecil dan sederhana, melihat Maya di berita bisnis di televisi. Aurora, dengan aura kepercayaan diri yang memukau, mengumumkan peluncuran lini pakaian siap pakai internasional dari House of Eithel, bekerja sama dengan Vision Tech. Di sampingnya, duduk Aksa Wiratama, sang jenius di balik merek tersebut. Mereka tidak terlihat sebagai pasangan romantis, melainkan sebagai pasangan bisnis yang tangguh dan tak terkalahkan. Mereka tertawa, berbicara tentang visi, dan masa depan. Saat Rizky melihat senyum Maya, senyum tulus yang tidak pernah ia lihat sejak butiknya mulai sukses, ia merasakan tusukan penyesalan sejati. Bukan penyesalan karena kalah dalam bisnis, tetapi penyesalan karena telah memadamkan cahaya yang seharusnya ia lindungi.
Ia menyesal telah membuang Maya ke tangan Aksa, yang ternyata adalah kakaknya, musuh bebuyutan yang kini menemukan keadilan dan keluarga baru di sisi mantan istrinya. Rizky menyadari, dia tidak hanya kehilangan Maya, dia kehilangan kesempatan untuk mengenal kakaknya, Aksa, dan kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik. Dia ditinggalkan, persis seperti yang ia lakukan pada Maya di malam hujan. Sementara itu, Maya dan Aksa membentuk aliansi yang tidak biasa, yang jauh lebih kuat daripada pernikahan Maya yang dulu. Mereka adalah rekan bisnis, mentor, dan kini, keluarga yang saling mendukung. Aksa, dengan kecerdasannya yang melampaui batas, dan Maya, dengan bakat dan kekuatan yang ia temukan kembali. Suatu malam, di kantor barunya di House of Aethel, Maya melihat keluar jendela, menatap cahaya kota. Ia memegang liontin kunci kecil perak yang dulu Rizky berikan padanya. Kini, kunci itu bukan lagi simbol janji yang dikhianati, melainkan kunci untuk kehidupannya yang baru. Aksa, yang berdiri di sampingnya, meletakkan tongkatnya di sudut. "Apakah kamu bahagia, Maya?" tanyanya. Maya tersenyum, senyum yang elegan dan berkuasa. "Aku adalah Nyonya Aurora, Aksa. Aku telah mendapatkan segalanya yang aku butuhkan, berkat bantuan pria buta yang memiliki pandangan paling tajam di kota ini." Ia menoleh ke Aksa. "Dan terima kasih, kakak." Aksa tersenyum lebar. Rasa sakit karena ditinggalkan telah digantikan oleh pencapaian tertinggi. Ia telah menemukan keadilan, dan ia telah menemukan keluarga. Maya tidak kembali pada Rizky, tetapi ia membangun ikatan baru dengan Aksa. Mereka adalah tim yang sempurna, dibentuk di tengah badai, dan kini siap menaklukkan dunia. Rizky hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terkunci dalam lingkaran penyesalan yang ia ciptakan sendiri.